وفي العبودية والإخلاص في العمل برحمتك التي وسعت كل شيء. حيكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال وفي كل حال ونعمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم كذلك. أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لآبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات ومشائخنا وأساتذتنا وطلابنا وتلاميذنا ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan Allah kembali di majelis ini, dan sebelumnya mari kita bertawasul dulu kepada guru-guru kita, kepada masyayikh kita, syekh-syekh kita yang mengajarkan kita bagaimana caranya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pada Sayyidina Syekh Muhammad bin Muhammad Naqsyabandi, Al-Madad Syekh Naqsyabandiyah, pada Buya Rizwandi, Buya Anis, pada Syekh Abdul Malik, pada Syekh Abdul Qadim, pada Syekh Ismail, Syekh Abdul Rahman, pada Syekh Saleh, kepada guru-guru kita yang silsilahnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sampaikan hal Al-Fatihah yang nanti akan kita baca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, kepada orang tua kita, kaum muslimin dan muslimat semuanya, dan juga kepada guru-guru thariqah, guru-guru yang mengajarkan manusia bagaimana caranya mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa tabaraka Allah taala wa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah makom, ada sebuah kedudukan, ada sebuah tahapan yang harus dilalui oleh setiap orang yang ingin mendapatkan ridha Allah,
Disebutnya itu makomnya itu iradah. Jadi iradah itu isim mustaq, isim bentukan. Maknanya itu ada banyak. Intinya iradah itu artinya kemauan. Kemauan apa yang dimaksud di sini? Kemauan yang sering kita baca sebelum kita berzikir mengucapkan asma Allah, yaitu apa? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Itulah iradah yang dimaksud di sini itu. Maka orang yang nggak punya iradah, dia nggak bisa untuk mengerjakan apa yang menjadi keinginannya itu. Misal dia nggak mau makan, ya dia berarti dia nggak makan. Dia nggak mandi, dia nggak mau mandi, berarti dia nggak mandi berarti. Maka sesiapa yang tidak menginginkan Allah Subhanahu wa taala, menginginkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maka ya dia nggak akan mendapatkan itu. Maka orang-orang salikin ini, makom pertama yang harus dia miliki adalah iradah tadi itu. Jadi yang dimaksud ingin di sini, mau di sini adalah, kalau kata orang-orang arif, yang dimaksud di sini itu bukan mau atau keinginan dari dirinya, bukan, tetapi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia membersihkan dirinya itu dari semua keinginan-keinginan nafsunya itu, dari keinginan-keinginan dirinya, menjernihkan itu semua sehingga tidak tersisa kecuali keinginan Allah Subhanahu wa taala. Misal kita baca di Al-Qur'an itu, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jangan kau usir orang yang dia itu menyeru Tuhannya itu bil ghudwi, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghudwi wal asal, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Pagi petang dia menyeru Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk apa? Dia menginginkan wajahnya Allah. Maksudnya apa? Menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang tersebut menginginkan ridhonya Allah, maka Rasulullah SAW dilarang untuk usir orang-orang itu. Di ayat lain, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah dirimu bersama orang yang menyeru Tuhannya itu pagi petang, siang malam. Apa yang diinginkan mereka itu, menyeru Tuhan mereka itu siang malam? Apa keinginannya? Yuriduna wajhah. Dia menginginkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan kau palingkan pandanganmu, jangan kau palingkan perhatianmu daripada mereka. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kalau kau palingkan pandanganmu dari orang-orang yang menyeru Tuhannya itu pagi petang siang malam, motifnya adalah keinginan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Jangan kau ikuti orang-orang yang sudah kami lalaikan hatinya itu daripada mengingat Allah, dan mereka mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya, dan urusan-urusan mereka itu sudah hancur lebur. Jadi Rasulullah SAW disuruh oleh Allah bersama orang-orang yang seperti itu. Apa? Dia punya iradah. Iradahnya apa? Iradahnya adalah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Nah, orang-orang ini disebutnya murid. Disebutnya murid. Tidak semudah itu kita menjadi murid. Ada syaratnya. Ada yang mengatakan yang di sebelah kiri tidak menulis kita selama 20 tahun. Apa maksudnya? Malaikat yang di sebelah kiri ini yang nulis amal keburukan itu tidak mencatat dosa kita itu selama 20 tahun, baru dia dianggap sebagai murid. Bisa nggak kita begitu? Bisa nggak? 20 tahun nggak dicatat oleh malaikat pencatat amal buruk. Bisa nggak begitu? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Bertobat. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan, kita bertobat. Setelah 3 jam nggak ditulis oleh malaikat. Di riwayat yang lain 6 jam. Nah, maka kita harus mantap dulu makom tobatnya itu.
Jadi si murid ini dia mengeluarkan dirinya dari kebiasaan-kebiasaan lamanya, dari kebiasaan-kebiasaan manusia pada umumnya. Apa itu kebiasaan manusia pada umumnya? Mengikuti hawa nafsu, hatinya lalai, pengennya santai-santai, pengennya enak-enak saja, pengennya hiburan-hiburan entertain, pengennya mengikuti semua keinginan-keinginan nafsunya itu. Nah, maka itulah orang-orang yang disebut murid. Berat apa mudah? Nah, berat. Tetapi orang-orang muridin ini nanti kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka, nanti mereka akan naik bukan lagi menjadi murid tetapi menjadi murad. Murad itu apa? Kalau murid itu orang yang menginginkan Allah, kalau murad simpelnya itu orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa langsung kita menjadi murad, harus menjadi murid dulu. Contohnya ada nabi yang memiliki makom murid, namanya Sayyidina Musa alaihissalam. Waalaikumsalam. Jadi Sayyidina Musa alaihissalam berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri sampai habis. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Itu dia menginginkan dadanya dilapangkan oleh Allah. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW, makomnya murad, diinginkan oleh Allah. Apa? Alam nashrah laka sadrak. Belumkah kami lapangkan? Apakah belum kami lapangkan dadamu? Maksudnya adalah dadamu kan sudah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Sayyidina Musa ketika berdoa. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan dirimu, aku ingin melihat kepadamu. Kata Allah, qala lan tarani. Kata Allah, kau sekali-kali tidak akan pernah bisa melihatku. Tapi lihat Nabi Muhammad dalam Quran surah Al-Furqan, alam tara ila rabbik, alam tara ila rabbika kaifa maddadhil. Apakah belum engkau melihat Tuhanmu bagaimana dia memanjangkan bayangan? Jadi yang satu minta perlihatkan Allah, yang satu belumkah engkau sudah apakah engkau belum melihat Allah? Bagaimana Allah itu memanjangkan bayangan? Kalau kata gurunya Imam Al-Qushairi, Al-Ustaz Abu Ad-Daqqaq, Ali Abu Ad-Daqqaq, kata beliau, kaifa maddadhil itu untuk penghias saja. Jadi Rasulullah SAW diperlihatkan Tuhannya itu. Memang di dalam sahabat itu ada dua pendapat. Ada yang bilang Rasul melihat, ada yang nggak bisa, ada yang bilang tidak melihat. Tetapi yang melihat itu maka dzabal fuadu ma ra'a, fuadnya melihat, hatinya yang melihat. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tekadkanlah diri kita untuk agar kita ini memiliki keinginan yang bersih, keinginan yang suci, sehingga mudah-mudahan nanti kita itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana guru kita yang alhamdulillah kita punya silsilah keilmuan tersambung sampai beliau, namanya Syekh Toifur, Syekh Abu Yazid Al-Bistami. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan dunia, dia nggak mau. Ditunjukkan kerajaan langit, dia nggak mau. Ditanya sama Allah, apa maumu? Kata beliau, sesungguhnya aku tidak menginginkan sesuatu apapun. Maksudnya apa? Aku hanya inginkan engkau saja. Nah, maka orang-orang yang seperti itu, hari-harinya itu, cirinya adalah zahirnya itu dihiasi oleh mujahadah, dia bersungguh-sungguh. Mujahadah itu apa kemarin? Dia nggak makan kecuali benar-benar butuh. Dia nggak tidur kecuali benar-benar ngantuk. Dia nggak berbicara kecuali benar-benar butuh. Nah, maka berat sekali. Kita coba pelan-pelan. Jika kita misalnya lalai, istighfar. Misalnya kita tiba-tiba mau makan aja, langsung beristighfar, astagfirullah. Kita pengen dikit-dikit tidur, langsung ucapkan astagfirullah. Kita dikit-dikit ngomong, terus ngoceh terus, kita ucapkan astagfirullah. Itu zahirnya dihiasi oleh mujahadah, bersungguh-sungguh. Batinnya itu menanggung beban. Batinnya itu penuh dengan kesulitan-kesulitan. Kenapa? Dia rindu. Dia sempit hatinya itu ingin bertemu dengan Tuhannya. Dia ingin melihat Tuhannya. Dia ingin bertemu dengan Tuhannya.
Di hatinya itu dia menahan beban, menanggung beban. Maka ada gurunya Imam Ibnu Athaillah Sakandari, namanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Jadi beliau itu merupakan muridnya Imam Syadzili. Kata beliau mengadu kepada Imam Syadzili, "Wahai Imam, hidupku ini dipenuhi dengan kesulitan-kesulitan. Kenapa sekarang ini hidupku dipenuhi oleh kesulitan-kesulitan?" Kata Imam Abul Hasan As-Sadzili, "Engkau itu seperti Adam." Jadi Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi itu bukan untuk merendahkannya, bukan untuk menghinakannya. Dikasih kesulitan-kesulitan itu bukan untuk menghinakannya, merendahkannya. Bukan untuk mengabaikannya, tetapi untuk menyempurnakan makomnya. Dulu Sayyidina Adam alaihissalam berada di surga. Dia dikasih penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya beribadah. Setelah dia turun di muka bumi itu, dia melaksanakannya. Dia berusaha, dia diberikan taklif oleh Allah, pembebanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita juga sama, berada di ruh, di langit ruh kita dulu itu. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum, kita menjawab qaulu bala syahidna. Dan ada pembicaraan-pembicaraan lain lagi yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an begitu. Maka kita akhirnya diturunkan ke apa? Ke fisik bumi, ke bumi nafsu kita ini, ke nafsunya bumi ini. Maka kita harus bermujahadah, taklif, kita dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya kita berhasil bermujahadah tadi itu, kita benar, zahir kita ini tampak sebagai murid, batin kita ini mengandung banyak beban, banyak masalah, penuh dengan berisi dengan kesabaran-kesabaran, menanggung penderitaan, menanggung kesempitan. Nah, maka mudah-mudahan kita nanti akan diangkat oleh Allah sebagai murad, orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Abu Yazid itu dalam kisahnya Mi'rajnya itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam kisah beliau itu mengisahkan, "Wahai engkau yang tidak punya apa-apa tetapi sudah memiliki segalanya." Jadi kata dia, perjalananku pertama kali itu aku mentalak dunia, talak 3, dan tidak kurujuk kembali, diceraikan, talak 3, nggak bisa balik lagi kecuali susah. Dan aku tidak pernah merujuknya lagi, tidak pernah kuajak kembali lagi. Lalu kemudian setelah itu yang kudapatkan adalah aku menjadi lupa kepada semua orang, kata dia. Segala sesuatu aku menjadi lupa, bahkan menjadi lupa terhadap diriku sendiri, kata beliau. Lalu kemudian Allah datangkan semua makhluk itu di hadapanku. Allah jadikan mereka itu tunduk di hadapanku dan mau berkhidmat kepadaku, tetapi aku tidak mau, kata beliau. Tetapi aku tidak menginginkan mereka. Nah, makanya yang terakhir, makom beliau itu ada temannya namanya Dzunun al-Misri. Sering kita sebutkan nama ini. Beliau nyuruh muridnya, coba kamu lihat, Abu Yazid Al-Bistami, katakan kepadanya, jangan banyak tidur, jangan banyak istirahat, karena kafilah sudah berlalu. Lalu setelah murid itu sampai kepada Syekh Abu Yazid Al-Bistami, kata beliau, ar-rijal, orang laki-laki itu adalah orang yang tidur, orang yang istirahat. Lalu kemudian dia sampai pada satu manzil, sampai pada satu tempat sebelum kafilah itu sampai ke tempat itu. Ngerti nggak? Jadi Dzunun al-Misri mengatakan, bilang ke Abu Yazid, jangan tidur, jangan istirahat. Sampai kapan mau tidur, sampai kapan mau istirahat? Kafilah itu sudah berlalu. Kata beliau, orang laki-laki itu dia tidur, dia istirahat, tapi subuhnya dia sudah sampai di tempat sebelum kafilah itu sampai. Kata Dzunun al-Misri, betapa indahnya kami belum sampai ke makom itu. Betapa indahnya kami belum sampai ke makom itu. Bagaimana bisa orang yang banyak istirahat, banyak tidur, tetapi sampai sebelum orang lain sampai? Kok bisa begitu? Keinginannya murni, irodahnya murni itu. Maka seolah-olah dia nggak mujahadah. Kenapa?
karena dia menikmati itu. Karena dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita diberikan pemahaman sehingga kita bisa mengamalkan ini. Kita sudah dikasih cara oleh guru-guru kita bagaimana cara sampai kepada Allah. Dikasih amalannya bagaimana, zikirnya bagaimana, tata caranya bagaimana, silakan diamalkan. Tapi bagi orang yang murid, orang yang punya iradah, orang yang ilahi, anta maqsudi wa ridhaka matlubin. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna min ulil albab وجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولا تجعلنا ممن وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة اللهم ارزقنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا حب العمل الذي يبلغنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انقلنا من ذل معصيتك إلى عز طاعتك برحمتك التي وسعت كل شيء سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سلام على المرسلين والأولياء الصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.